Tugas pertama yang membuat malaikat Israel menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril agar datang menghadap kepadanya dengan membawa tanah dari bumi. Kemudian Jibril pun pergi ke bumi untuk mengambilnya, namun bumi meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan itu, sehingga Jibril tidak jadi mengambil tanah. Setelah itu, Allah pun memerintahkan malaikat Mikail untuk melakukan tugas yang sama. Lagi-lagi, bumi meminta perlindungan kepada Allah dari hal itu, dan Allah pun melindunginya, hingga malaikat Mikail tak tega mengambil tanahnya. Selanjutnya Allah pun memerintahkan malaikat Israel untuk melakukan tugas yang sama juga. Bumi kembali meminta perlindungan kepada Allah, namun Israel tidak menghiraukannya, dan dia tetap mengambil sebagian tanah dari bumi, lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menghadap dengan membawa tanah dari bumi tersebut, Israel ditanya oleh Allah, "Apakah bumi meminta perlindungan kepadaku darimu?" "Ya," jawab Israel. "Kenapa kamu tidak kasihan kepadanya, seperti yang dilakukan dua temanmu itu?" tanya Allah. Kemudian Israel pun menjawab, "Ya Tuhanku, ketaatanku kepadamu lebih wajib ditunaikan daripada kasihanku kepadanya." Maka, sejak saat itu malaikat Israel diperintahkan oleh Allah sebagai malaikat pencabut nyawa. "Pergilah," seru Allah, "kamu adalah malaikat maut. Aku kuasakan kepadamu untuk mencabut nyawa-nyawa mereka." Namun mendengar hal tersebut, malaikat Israel menangis. Allah lalu bertanya, "Kenapa kamu menangis?" "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau menciptakan dari makhluk ini para nabi, orang-orang pilihan, dan para utusan. Dan sesungguhnya Engkau tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih mereka benci selain kematian. Maka apabila mereka mengetahui akulah yang mencabut nyawa, mereka pasti membenciku dan memakiku," kata Israel. Allah menjawab, "Sesungguhnya aku akan jadikan untuk kematian beberapa sebab dan alasan, sehingga mereka menisbatkan kematian kepada sebab itu, dan tidak mengaitkannya denganmu." Menurut penjelasan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, hal tersebutlah yang membuat Allah menciptakan berbagai penyakit dan segala macam lainnya yang menjadi penyebab dari kematian manusia di dunia. Dalam kitab Al-Habarik fi Akhbar al-Malaik, karya Imam As-Suyuti, disebutkan bahwa malaikat maut nantinya akan menjadi malaikat yang terakhir kali dimatikan bersama tiga malaikat lain, yakni Jibril, Mikail, dan Israfil. Disebutkan bahwa keempat malaikat tersebut bertugas untuk memimpin urusan dunia. Jibril ditugasi mengatur angin dan bala tentara. Mikail ditugasi mengatur tetesan air hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat maut ditugasi untuk mencabut nyawa, sedangkan Israfil turun membawa perintah dan urusan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab.